subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Ibnati Fatimah Az-Zahra bil Mahril mi'atain arba' wa arba'in gram. Pasca menikah Rabu sore kemarin, kediaman mertua Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa Uwas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih tertutup rapat. Pihak keluarga istri Uwas, Fatimah Az-Zahra, juga masih menutup diri saat dikonfirmasi awak media. Kabar pernikahan Uwas dengan Fatimah Az-Zahra, santri Pondok Pesantren Gontor, dibenarkan oleh Kaur Kesra Desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Peterongan, Jombang, Anang Fahrudin. Menurut Fahrudin, Uwas sedianya akan menikahi Fatimah Az-Zahra pada 20 Mei mendatang. Namun karena berita rencana pernikahan telah viral dan khawatir menimbulkan kerumunan massa, pihak keluarga akhirnya memutuskan mempercepat pelaksanaan akad nikah. Bahkan pelaksanaan akad nikah tidak digelar di rumah utama orang tua Fatimah. Di beberapa faktor itu, karena ini kan sudah viral, padahal awal kan tanggal 20 Mei sudah ditentukan ketika pendaftaran juga. Sehingga dengan perkembangan viral itu, pada keluarga juga tidak bisa keluar. Banyak media, terus juga antisipasi kalau yang terjadi tanggal 20 Mei kerumunan itu. Sehingga ini dipercepat menjadi hari Rabu tanggal 28 April 2021 jam 4 sore. Pernikahan Uwas dan Fatimah berlangsung pada Rabu sore kemarin dengan hanya dihadiri keluarga dan orang-orang terdekat. Perkenalan Uwas dengan Fatimah juga karena dijodohkan oleh pengasuh Pondok Pesantren Gontor. Ini merupakan pernikahan kedua Uwas setelah dirinya resmi bercerai dengan Melia Juniarti. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi membongkar kuburan yang sempat dipercaya sebagai makam babi ngepet. Pemerintah akhirnya menetapkan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai teroris. Menemui keluarga awak KRI Nanggala 402, Presiden berjanji akan memberikan rumah. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 75 menit ke depan bersama saya Davi Pratama. Dan pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi tabur bunga dan doa bersama atas tenggelamnya KRI Nanggala 402. Tabur bunga digelar sebagai bentuk penghormatan terakhir. Gubernur Bali Wayan Koster serta pejabat Pemprov menghadiri upacara dan doa bersama untuk memperingati awak KRI Nanggala 402 yang gugur saat bertugas. Doa bersama lintas agama turut dihadiri keluarga besar dari almarhum Kapten Laut Gede Kartika, salah satu awak kapal Nanggala 402. Selain itu ada karangan bunga yang besar dengan nuansa merah putih dan nama-nama para awak kapal. Digelar pula pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk duka. Tabur bunga dan prosesi pelarungan persembahan kepada Dewa Baruna dilakukan berjarak 10 km dari dermaga Pantai Labuan Lalang Buleleng. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menemui keluarga awak KRI Nanggala 402 di Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden berjanji akan memberikan rumah. Hormati Bapak Kapolri yang Allah SWT karena Nanggala yang hadir pada pagi hari ini. Istri dan keluarga bertempat di Hanggar Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Presiden menyampaikan bela sungkawa mendalam atas gugurnya patriot-patriot KRI Nanggala 402. Dalam kesempatan ini, Presiden menyampaikan bantuan berupa rumah dan jaminan pendidikan bagi putra-putri awak KRI Nanggala 402. Presiden menyerahkan mekanisme penyaluran bantuan kepada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Dari kami
nanti ibu-ibu sekalian akan juga dibangunkan rumah yang tempatnya kami nanti mengikuti ibu-ibu semuanya. Terserah bisa di Gresik, bisa di Sidoarjo atau di tempat lain. Dan mekanisme ini tolong nanti juga Pak Kasal dan Panglima bisa mengaturnya sesegera mungkin sehingga segera nanti bisa ini kita laksanakan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim gabungan TNI Polri berhasil menguasai wilayah Desa Beoaga, Kabupaten Puncak, Papua. Sebelumnya terjadi kontak tembak yang menyebabkan 9 anggota KKB tewas. Dua anggota polisi yang terluka akibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata langsung dievakuasi ke rumah sakit di Timika untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, satu korban tewas, Barada Komang, langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Sumatera Selatan. Barada Komang tewas setelah ditembak dalam operasi penyergapan markas KKB di wilayah tersebut. Sementara itu, 9 anggota KKB pimpinan Lekakak Telenggen dilaporkan tewas dalam baku tembak. Sementara itu, suasana Kamtipmas di wilayah Kabupaten Puncak, Papua sudah kondusif dan berhasil dikuasai oleh tim gabungan TNI Polri. Aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa, di mana kegiatan penerbangan di Bandara Ilaga berlangsung normal. Pasukan dari tim Satgas Nemangkawi hingga saat ini terus mengejar kelompok kriminal bersenjata yang diyakini semakin terdesak. Sehingga terjadi kontak tembak dan mengakibatkan korban baik di KKB yang termonitor oleh alat kami ada 9 orang. Dan dari pihak Polri ini ada 3 orang, yaitu Barada Komang Wiranata meninggal dunia, Bribka Muhammad Saifuddin ini luka tembak, dan Ibda Anton. Sementara itu, pemerintah resmi memasukkan kelompok kriminal bersenjata di Papua dalam kategori organisasi teroris. Selanjutnya, penangkapan terhadap kelompok teroris Papua menjadi tanggung jawab kepolisian dibantu TNI. Nah, berdasar definisi yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil. Indonesia mulai memberlakukan larangan wisatawan asing berkunjung untuk sementara waktu. Kebijakan ini diberlakukan karena tingginya angka kasus COVID-19 di sejumlah negara seperti India. Pemerintah resmi menutup pintu masuk kunjungan wisatawan asing untuk sementara waktu. Khusus untuk wisatawan asal India, pemerintah bahkan menutup total akses masuk sebab kasus COVID-19 di negara tersebut semakin tinggi. Penutupan akses masuk wisatawan asing ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penularan virus dari klaster pariwisata. Hal ini ditegaskan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat meninjau langsung vaksinasi COVID-19 bagi 7.500 masyarakat serta pegiat pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah istimewa Yogyakarta. Wisatawan asing untuk per hari ini tidak diperkenankan masuk karena kita masih menutup perbatasan kita.
Dan untuk khusus penerbangan dari India, karena kasus India yang menggila, kita sudah menutup secara total. Jadi ini langkah yang diambil sekali lagi untuk memastikan COVID-19 penularannya dapat ditekan dan situasinya kondusif terkendali. Sementara untuk pariwisata domestik, Kemenparekraf mempersilahkan dibuka dengan catatan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga kita akan stop seluruh pengunjung dari luar provinsi, kita bekerja sama dengan Jawa Tengah dan juga kalau pesawat dan kereta tentu dengan provinsi-provinsi lain, sehingga yang akan mengunjungi destinasi wisata di DIY ya hanya masyarakat DIY saja. Kebijakan ini diberlakukan sesuai kondisi zona penularan COVID-19 di masing-masing daerah dan diatur oleh pemerintah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Razia pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang berakhir ricuh. Kami segera kembali usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.